Jadi waktu itu kan Bang Cesar ini live streaming 24 jam. Iya. Wah, sampai banyak yang, wah ini kok bisa sampai begini nih, jangan-jangan pakai narkoba. Iya, saya tes urin. Semuanya negatif. Alhamdulillah. Kecewa nggak? Iya enggak. Alhamdulillah, Bang. Gue yakin banget di lingkungan yang suportif sebelum dia make, pasti dia udah diingetin sama teman-temannya juga untuk nggak make. Itu dia lah narkoba, kita bayarnya tunai, tapi akibatnya kita cicil seumur hidup. Alright everyone, with love and peace yo, selamat datang di Pemuda Tersebar. Apa itu? Terbukti sehat Dan bersih dari narkoba. dan bersih dari narkoba. Boleh tepuk tangan untuk acara kita hari ini. Tandanya loh ini, keren sekali. Tandanya nih yang hari ini datang sudah qualified. Sudah terbukti bersih dari narkoba. Sudah terbukti bersih dari narkoba. Bangga Iya. Ada Cesar YKS. Yuk kita sakau kalau Baru opening mau. apa yuk kita sapu. Betul, langsung closing. Baru opening langsung closing. Keep smile. Oh iya. Oke. Dan juga ada seorang komika yang personanya Betawi banget, temen gua, sobat gua, brother gua, tepuk tangan buat David Durbianto. Bang David ini juara suci, juara 1 loh. Dia komika yang tidak pengguna. Karena kalau dia pengguna namanya komake. Ya. Tapi gua nggak yakin sih. Jujur ya, gue nggak yakin. Gue pribadi nggak yakin kalau David tuh nggak make. Karena seorang entertainer, seorang pelawak, seorang stand up comedian biasanya nyari inspirasi kan butuh pancingan. Oh, berarti termasuk lu juga dong? Enggak. Aku kan sudah terbukti. Ini bisa banget framing ya. Emang tujuannya dia. Ya. Tapi itu bisa gue jawab dengan telak. Oh iya. Coba. Lu butuh pancingan. Yang namanya stand up comedian itu kan Iya. materi berdasarkan keresahan. Iya, oke. Apa yang kita lagi nggak suka, apa yang kita lagi bingungin, apa yang kita jengah, Iya. jenuh banget, itu biasanya kita jadiin materi. Mm-mm. Nah, kenapa gue nggak lari ke narkoba? Kenapa? Karena istri gue sudah cukup meresah. Jadi lebih parah ya. Gue udah materi soal ini gue aja kayaknya udah bisa Iya. 3 spesial show. Iya. Jadi kayaknya gue nggak perlu barang-barang lain dah. Iya. Tapi kita nggak enak kalau ngomong istri soalnya. Soalnya ada yang udah pernah 3 kali pengalaman. 3 kali puasa. Ini dia emang doyan janda kayaknya gua cek ya, aduh janda semua isinya nih. Dia Aduh. nggak kecanduan narkoba. Kecanduan janda. Kecanduannya dia ngoleksi mertua. Mertuanya beda. 3 kali lebaran. Gimana BNN nggak curiga dia, Pit? Lu bisa lihat kan, baru berapa menit mulai gerakannya sudah Iya. menggambarkan, ya kan, tanda-tanda orang yang mengkonsumsi. Iya kayak pakai stimulan kayaknya ini kemarin. Ini muka-muka kayak Cesar tuh wajah-wajah yang dirindukan BNN banget. Iya. Mata lesu, muka pucet, ketawa sendiri, Iya. stamina oke, 24 jam. Hiperaktif ya gerak-gerak. Agak lah, kan kita konsepnya adalah senyumlah di hadapan orang-orang. Nyop. Senyum sama nyengir beda bang. Kita sedikit flashback nih. Cesar Oke. pernah diciduk sama BNN ya. Lu sebagai orang BNN, Le. Iya, jadi Apa yang membuat Cesar saat itu diciduk, Le? jadi waktu itu kan Bang Cesar ini live streaming 24 jam. Iya. Wah, sampai banyak yang, wah ini kok bisa sampai begini nih, jangan-jangan pakai narkoba. Terus tiba-tiba gimana nih? Di give BNN langsung close, itu gimana ceritanya? Iya kan, awalnya emang kita nggak tahu ya apa BNN itu kan. Oh, sekarang tahu dong. Sekarang tahu. Apa sih BNN? BNN itu adalah Badan Narkotika Apa bandar, Nasional Bang? Republik Indonesia. Dulu apa bikinnya? Badan kan itu Tapi kan ada yang bilang kalau kita nggak salah ngapain takut ya? Iya. Kenapa lu takut saat itu? nggak tahu ya namanya BNN ya kan, maksudnya dia ngegip kan langsung saya matiin cepet-cepet. Enggak, ngegip kan ngasih duit. Ngegip bukan ngasih Iya, mawar. Siapa tahu ngasih lagi, Iya, nambah enggak. lagi. Enggak, maksudnya kan terlalu banyak nih gipnya kan. Enggak, jangan-jangan gipnya borgol kali. Atau gua kabel tis. Kabel tis. Perasaan nggak ada, adanya mawar. Tapi waktu itu Bang Cesar ini beneran pakai apa gimana sih bang? Sebetulnya enggak, Kak. Kok bisa sampai 24 jam live streaming itu Enggak gimana? cuma 24 jam, tapi kan orang konsumsinya adalah nge-live 24 jam nih. Padahal Gua potong. Asumsi. Asumsi. Bukan orang-orang kan konsumsinya. Orang-orang masing-masing dapat nasi bok. ya kan namanya, Asumsi. aku kan Asumsi. mempelajari suatu karakter manusia Oh, iya. menjadi dua belah pihak yang tertunda. Oh iya benar. Karena hari ini adalah hari yang banyaknya berceraian, ya kan? Ya itu salah satunya kamu. Iya. Ngomong ke saya.
Tapi saat itu udah diperiksa BNN, udah tes urin? Udah. Bersih? Alhamdulillah. Berapa kali tes urinnya? 4. 4. Waduh. Dari 4 Hobi kali, banget ya? 4-4-nya. Iya, saya tes urin. 4. semuanya negatif? Alhamdulillah. Kecewa nggak? Iya enggak. Alhamdulillah Bang. Emang Dia mau Nah, gue aja kecewa. 4 kali tes ujian SIM, Gagal. gagal. yang beda konsepnya. Yang dicari emang bukan lulusnya. Oh, Jadi gitu. berharapnya positif gitu. Kirain kecewa gitu. intinya ya itulah. Intinya ya ketakutan juga sih. Sesar ini kan seniman sejati kalau menurut gue ya. Buat yang belum kenal Sesar, mungkin Sesar ini nggak penting. Tapi buat kita yang udah kenal kan, penting pun enggak. Tapi dia ini darah seninya kental banget. Ya kan, darah seni ya kan. Iya. Bisa joget, Yes. bisa apalagi nyanyi. Nyanyi. Bahkan dia bisa menciptakan lagu buat BNN secara Oh iya. dadakan. Bisa dadakan. Bisa dadakan. Jadi Iya. gimana itu Bang lagunya, Bang? Nyumbang Tahu. lagu, nyumbang kata-kata. Lu mau nyumbang kata-kata apa? Oh, bisa request. Bisa Gitu, request, bisa ada kata-kata request. yang dimasukin. Gua request relapse. Relapse. Relapse artinya apa? Kumat kambuh lagi. Oh, relapse artinya kambuh aja, kambuh. Kambuh. Gua nyumbang satu ya. Iya. Ekstasi. Ekstasi. Nah, lu satu kata apa, Pit? Gue tes urin. Tes urin. Kedua kata. Kambuh, ekstasi, tes urin. Kambuh, ekstasi, tes urin. Si AI-nya kita nih Iya, ada di iya, Sesar. iya. Chat GPT aja nanya Sesar. Ah. Ini. Ayo, Jadikan lagu dari kambuh, Kambuh, ekstasi, ekstasi, tes urin. 1, 2, 3. Kambuh, ekstasi, tes urin adalah kehidupannya. Jangan kau satukan di hati para pemirsa. Aku inilah manusia sebelah mata. Asik, weh. Kita suruh ulang. Ini beda lagi Bang. Udah. Gak ada beda. Ada lagu sekali Liriknya doang. beda. Liriknya beda, kata-kata beda. Lagu sekali doang. Diputar lagi bingung. Tapi ngomong-ngomong seorang dua pemuda, kalian pasti kan sebelum muda kan ada masa-masa remaja, masa anak-anak. Kenakalan paling parah seorang David Turbianto, seorang Sesar tuh sejauh apa? Remaja ya, kalau gue gini ya, gue SMA itu, Hmm. gue pernah pengen coba bandel. Cuman yang jadi masalah, namanya gue orang Betawi, Akamsi. Jarak sekolah gue tuh nggak jauh dari rumah gue. Skepret doang ya? Iya, gue sekolah dari SD, SMP, SMA nggak pernah lewatin lampu merah, Pak. Saking deketnya. Saking deketnya. Jadi tiap makan siang pulang nih? Betul. Terus Aduh. ada encang gua jadi guru. Ya Tuhan. Jadi bayangin gua baru pertama kali cabut sekolah mau langsung ketahuan sama encang gua. Namanya Nggak orang jago. bandel, Bang. Iya. Namanya orang bandel gini, sekali nyoba berhasil, Ketagihan. nggak ketahuan, Ketagihan, ketagihan. iya, Dan iya. bayangin gua pertama kali nyoba cabut ikut tawuran langsung ketahuan. Kencang sendiri lagi. Encang gua yang ngegepin karena dia guru. Jadi ibarat kata mungkin gua dijaganya kayak gitu kan, Nah, karena iya. gua orang Betawi Akamsi. Lucu tuh. Gue kalau keluar rumah aja orang pada kenal semua. Wah, Iya. anak Kenakalan sini. apa yang bisa Anak sini. dilakukan orang yang rumahnya deket? Ah, Jemuran lu aja kalau ketiup angin jadi nebaknya ke sekolah. Jadi ibarat kata ya karena Akamsi dia tahu gua anak siapa, dia tahu nenek gue siapa. Iya, Jadi iya. kayak punya rasa aduh kalau kita bandel rame nih bikin malu keluarga dan segala macam. Pasti langsung nyampe gitu. Pasti langsung nyampe. Pasti langsung kedengeran. Tadi kagak pernah tuh tawuran. Ya itu tadi tawuran kalinya ikut tawuran langsung ketahuan, langsung ke gap. Asli beneran. Itu kalau di setrap zaman dulu kan ada anak, Ah. kamu kalau nggak ngerjain PR mendingan pulang. Oke. Berarti itu bukan hukuman buat lu kayaknya. Bukan hukuman. Orang Bukan dekat pulangnya. hukuman. Orang dekat dari rumah. Tapi gue pernah dulu waktu Gimana lulus tuh? SMA. Nah dari SMA juga gue pernah punya temen yang lebih kaya. Biasanya dulu gitu bang. Kalau kita ini Kimo juga ngalamin. Iya. Kalau kita secara ekonomi di bawah, Benar. begitu dapat teman yang lebih kaya, Iya. kita kan jadi dijajani, Iya. diapain, Benar. loyal kesannya. Iya, Kita iya. ya bahasa simpelnya sih budak. Kacung. Bener. Kacung. Yang penting ditraktir. Iya, iya bener gak? Yang penting kita ditraktir. Iya, iya, iya. Kita kemana-mana dijemput naik mobil. Nah Iya. sempet tuh nemenin dia karena dia suka ini dulu zamannya clubbing dulu. Anjir. Asik. Gua, tahun 2000-an juga tuh dulu ada balapan mobil yang di Asia Afrika bang. Oh. Senayan, Iya. Senayan Parkir City. gitu ya. Iya depan Senayan City kan Asaf dulu. Iya, Sap. Zaman gua tuh, zaman SMA sebutannya Asaf. Jadi Hmm. malam Minggu, malam Sabtu rame tuh orang ngedrift, Asik. pakai mobil Honda Jazz, Wih. Panther, itu orang-orang kaya tuh. Nah, gue nemenin temen gue ngejokiin ibaratnya. Nah, pulangnya biasalah diajak clubbing, yang paling ya kesentuh alkohol mah kesentuh gitu. Cuman emang
balik lagi namanya kita dari kampung apa yang begitu-begitu nggak bikin nagih bang. Termasuk Karena kalau nagih duitnya dari mana? kadang kalau di posisi itu Duitnya bersyukur dari ya mana? jadi orang miskin ya. Iya, benar. Nggak kebeli sama kita. Kita kan ikut dia karena kita apa-apa dibayarin. Iya, Begitu bener. sendiri kagak ya, emang kagak ada duit. Kagak ada Boro-boro modalnya. beli barang, boro-boro beli minum, celana bola sobek yang kagak jahit. Tapi untuk sekelas David ketemu dengan barang-barang yang narkoba dan sejenisnya itu pertama kali di klub itu kah saat lu clubbing Enggak, atau di sekolahan lu mungkin berteman langsung dengan BD-nya? Oh enggak, Iya. alhamdulillah gue nggak pernah sedekat itu sama narkoba. namanya narkoba ya. Tapi emang waktu itu ya maksudnya kita kenal minuman aja sesuatu yang bukan kita yang mau, bukan kita yang nyari. Lingkungan. Jadi karena kita ngikut. Udah kayak wah banget itu ya. Itu kaget bang, begitu ketemu sesuatu yang tadinya nggak bisa kita jangkau, tiba-tiba ketemu kan kaget banget itu. Jadi gue ngerasa kebandelan, kenakalan itu kalau kitanya nggak nyari nggak akan ketemu bang. Bener deh. Setuju. Betul. Kalau kitanya emang nggak niat dari awal pengen nyari, Pengen bandel ya. pasti nggak akan ditemuin. Benar, setuju gue. Itu bagus tuh. Tapi sepanjang lu tadi lu cerita, Cesar tuh begini. Segitu doang. Kayak kesan ekspresi itu ngeremehin. Kayak kenakalan lu itu kenakalan lu itu. di kaki. Gara-gara kaget. Kayaknya di kepala deh. Kesannya di kepala deh kayaknya. Kenakalan lu tuh gak ada apa-apanya gitu. Iya. Kita mau lihat nih. Seorang Cesar sebelum menuju kenakalan. Iya. Narkoba sendiri lu pertama kali kenal kapan nih? Gue sih ya sebagai manusia yang terpandang gitu. Aja. Kalau nggak terpandang nggak kelihatan loh. Iya, hologram lo. Tembus Gua badan. dari kecil memang pernah bandel lah. Setiap orang pasti punya kesalahan, Iya. ya kan? Di setiap langkah kita pasti ada doa ibu kita. Ya Udah lu kan? ceritain aja kenakalan lu. Ya, nenek-nenek lagi diem di pilok. Ceritain coba. Nenek-nenek nggak mau nyebrang, dia seberangin. Padahal lagi nggak mau nyebrang. Nakal banget lu. Kebandelan dari kecil ya. Lu ceritain yang pernah lu jual. Dia pernah jual. Iya. Dia pernah jual karpet emaknya. Mak, kenapa bang? Mana di karpet lagi ada tahlilan. Diomelin kan sama emaknya. Lu kalau mau jual nunggu yang tahlilan pulang dulu. Tunggu kelar dulu. Ada filter ke bawah di gelas. Pulang mau berkat ya. Apa menurut lo narkoba itu? Kecil, narkoba itu bagi gue sih obat-obat terlarang ya bagi saya. Iya. Karena kan kita kayak ngerokok itu kan dilarang di mana saja. Ya kan? Sebetulnya ngerokok itu kan ibaratnya suatu tempat bagaimana dia menimbulkan asap ya kan. Iya. Tempat kremasi juga dasar. Lu mau gue kremasi sekarang nih, gue bookingin nih. Enggak, ini narkoba. Iya. Memang rokok itu pemicu. Benar. Orang mengawali narkoba biasanya diawali dengan Betul. pola hidup merokok dulu. Merokok dulu. Nah, narkobanya lu temuin pernah? Atau pernah lu sentuh benda itu? Kita pernah lu pakai narkoba, Bang? Pakai sih nggak pernah ya, tapi melihat orang gitu. Jadi pas SMP kan ngikut aja. Sana ikut gua gitu pulang dari SMP tuh pulang ke rumahnya kan, ke rumah tempatnya tetangganya di mana dirinya berada ya kan. Tadi lu tes urin, dia lolos gak sih? Telat ya, harusnya tes urinnya dulu ya. Kita tes lagi. Gue sampai mikir, Sabotase apa tes urinnya. apa maksudnya dia ngomongnya? Enggak ke rumah temen gua. Enggak, ini kayaknya urinnya dicampur penis kali nih. Gua ngeliat Biar tuh. bening. Jadi katanya Biar wangi. SMP kan ngerokok juga, ya kita nggak pungkiri kan ngikut temen. Kok ruangannya ditutup pak? Wah, Bingung. Tutup, ternyata apa pak? ada yang pakai narkoba. Dia kekunci di dalam. Aku adalah Cesar adalah aku. Sabar ya, sabar. Enggak, Tenang, enggak. kita gali lagi itu. Tenang. Udah dia ngapain? Iya, dia kekunci dari dalam kan. Pasti karena lagi make nih. Enggak, ya dia ngisep sih saya. Enggak. Tapi dia kok ditutup gitu ruangannya pak. Jadi dia ngisep tapi dia gini doang gitu tuh apa namanya itu? Oh, dari meja. Iya enggak dia. No, Itu sebagai orang BNN lah, itu Itu ya, apa tuh, Pak? zat apa tuh? Ya? Diisep. Iya jadi kayak Ganja, itu kali ya mungkin Ganja, ya. dia ininya ada. Tapi ruangannya tutup sama dia. Iya, dia Ya kan nggak mungkin kebuka. Masa orang mau di lapangan bulu tangkis. Lu Nah, kan itu gua tabuk lu ya. Awal SMP itu yang Iya. pernah gua lihat. Tapi memang aku tuh orangnya kan bener-bener udah buat apa mendingan kita pagi-pagi nyarapan bubur ya kan Iya, benar. bersama keluarga kayak gitu kan. Mm-mm. Tapi orang bilang, ih Cesar kok pemakai nyabu gitu pak. Emang ke pagi-pagi gue setiap hari nyabu pak.
Wah, ini pasti. Iya, nyarap bubur. Iya. Tapi orang bilang, ih Sesang makan nih, Sesang Iya, makan. mungkin toppingnya dumolit kali lo. Gak usah sok suci deh lo. Gak usah sok suci lo. Toppingnya. Masa lu bisa Kukis ganja toppingnya. Orang habis makan bubur jadi tanya sate ususnya berapa? Enggak, dumolitnya berapa? Banyak kan dumolitnya. Nah intinya itulah kebandelan mungkin ya. Benar kata kakak David, pernah kayak kita punya teman kaya ya kan, kita numpang main PS 1 jam 2 jam kayak gitu main Itu PS. kenakalan Kenakalan sama Iya, lo. ngambil sesuatu barang orang tua dulu. Apa yang pernah lo Buat beli ganja. Enggak, jangan lo juga menjalin. Enggak, maksudnya ngambil uang misalnya orang tua udah dulu pas dicek, oh uang bapak hilang. Beli apa biasanya itu? Buat beli apa? Biasa lah, asap-asap. Oh, ganja, gele. Rokok dulu kan rokok. Dia mah mancing-mancing orang. Dia bertanya kayak penyidik ya? Kayak penyidik. Ngarahin tembak. Memang goal dari acara ini tuh, Iya. awalnya kita ngundang narasumber, Iya. semoga pulangnya status baru. Iya. Dari pala ternyata. Emang kita cari pala. Kok kita bisa kesini sih? Lah gua mah aman. Lu kan lihat rekaman. Gua masih lo. Nah, besar gemeteran aman. Tapi intinya gitu sih, cuma gitu doang. Udah manajer langsung pulang aja manajer. Kabur manajernya kabur. Bang Agus langsung pulang. Nggak bisa ditutupin dasar. Iya gitu sih bang, intinya saya sih orangnya polos sih. Jadi kalau misalnya gue tanya paling bandel apa yang dilakukan? paling banyak itu ngambil uang orang tua, tapi Orang tua tetangga. enggak, orang Oh, tua saya sendiri. Oh. beneran kak, sampai abang saya ada uang banyak nih, ambil gocap, traktirin dah teman-teman SD, Orson dulu Orson. Oh, ya. Orson, limun. Oh, iya. Kalau main Limun. kopong kan beliin. Wih, Cesar baik banget, seakan-akan gua kaya, padahal uang orang tua gua pakai. Iya, kebandelan itu akhirnya gua ganti saat gua alhamdulillah didoakan ya jadi seperti ini ya, alhamdulillah. Nah, sekarang nih berbalik nih, lu berdua kan udah jadi orang tua kan lo ya? Ya. Ini mereka udah pada punya anak. Anak lu berapa, Wit? 2. Istri lu? 1. Jangan ketukar, jangan kebalik. Nggak ditanya lagi pengennya berapa. Itu belakangnya di belakang layar aja. Di belakang layar aja gitu ya. Semua pengen ditanya kan kayak gitu. Lu juga pengen kamu ditanya. Bahaya itu kalau sampai ke bini. Besar, mohon maaf ya izin ya. Ya. Mertuanya berapa? Tato. Setengah losin. 3 ya. 6. Kebandelan gue itu juga salah satunya 3 kali nikah. Nih, dia 3 kali nikah deh. Hat-trick anjir. Asli. Asli. Kalah Ronaldo. Nikah deh. Asli. Nah itu bagi gue sih kebandelan yang mungkin bermanfaat. Bermanfaat, berkenalan dengan mertua ya kan. Ya, Pak David. Gila lu, dia mah gila. Nikah 3 kali, kebandelan bermanfaat. Bang David, ngerasa Nikah lu ganteng. abad tuh sauda. Bang David ngerasa ganteng. Kalah 3 kali nikah, lu baru sekali. Lu baru sekali, Bang. Lu baru sekali, Bang. Enggak, kata Bang Komeng, muka longsor kok bisa 3 kali gitu. Tapi ini sekarang berbalik nih, lu sekarang udah jadi orang tua. Ya. Anak lu kan ibaratnya nggak mau lah mengikuti jejak ayahnya yang zaman dulu mungkin punya kenakalan sendiri, terutama menyentuh yang namanya narkoba kan, Le? Tapi apalagi lihat zaman sekarang ini kan pergaulan dan sebagainya nih, ya bener-bener kita nggak unpredictable. Ya kan? Ya. Belum lagi era digital, informasi. Ada sekarang banyak yang beli dari platform online, dari media sosial dan Makin sebagainya. gampang dapatnya. Betul. Betul. gampang. Dan kita nggak bener-bener bisa apa ya, bener-bener ngulik banget. Nah itu gimana caranya abang-abang ini ngedidik anak-anaknya biar nggak kena narkoba gitu. Kalau gue ya pertama satu gue ajak joget sih. Lu ajak joget. Karena emang Jangan ketawa dulu, jangan Ya, ketawa. enggak serius. Enggak, Karena ini serius. background gua emang tukang joget ya kan. Apapun lagu gua suruh joget anak-anak biar apa? Biar nggak kenal narkoba gitu. Oh. Karena gua takut gitu, seakan-akan dulu itu bapak gua pernah digerebek BNN ya gitu. Saat digerebek bapak lu Nangis. joget. Ya enggak maksudnya. Jogetin aja kan Iya, aja. joget gitu benar kakak. Jadi yang kecil kemarin saya joget, joget. Itu yang bikin gua mengenalkan diri bagaimana perjogetan di peradaban Ya ini. kesenian maksudnya. Kesenian.
Seni budaya operasional ya kan. Tradisional. Operasional. Gua lagi bingung. Apa operasional tiba-tiba? Kan tidak ada operasional. Ya, kalau David Tapi ini benar-benar maksudnya mengenalkan ke Ya, kesenian budaya, itu budaya. mungkin salah satu cara. Iya memang semuanya disuruh joget. Air mancur tadinya diem. Itu awal mula air mancur joget itu gara-gara sesar. Oh, Soalnya gitu. diem. Ya, Iya. Suruh joget. Kalau lu Pit, anak lu 2 nih Pit, masih halus-halus nih Pit. Iya masih kecil-kecil ya anak gue ya. Memberitahu seorang anak itu supaya menghindari hal-hal kayak gitu, terutama narkoba tuh nanti gimana tuh Pit? Iya, gue belum tahu sih karena anak gue juga belum paham gitu. masih baru banget kan baru masuk ke SD kan di tahun depan. Tapi kalau gue sih mungkin lebih ngasih contoh aja. Anak kan gimana? Jadi orang tua. contoh pakai nyambung Iya. gini. Jadi nah, contoh nyambung gini ya Nah ya. Ini nah nih. Ini apa? Nah, Ini ada Itu tiga, top, ya? ada 3 gambar, ya kan? Ini temannya Jerry, Tom. Ini apa? Ini Lem. Ini apa? Bong nak. Tom Lem Bong. Tebak gambar. Ini tebak Ya, kalau gambar. simpelnya gini kayak anak tuh kan ngelihat orang tuanya ngapain, Iya. apa, Iya. dia tuh kan meniru kayak segala macam. Ya karena gue juga sama-sama seniman kayak Iya. Cesar juga, ya Benar. mungkin gue mulai menunjukkan ngasih tahu pekerjaan gue tuh apa, Oh, supaya iya. mungkin dia arahnya Suka minta ke ditanya seni tuh. juga. Benar. Kayak tadi, baru tadi nih, Mm. gue pagi nyemetin ke sekolah karena dia ada pertunjukan seni gitu kan. Mm-mm. Nah dia kepilih jadi MC, Wih. karena dia juga tahu gue suka Iya, kerjanya iya, tuh. iya. MC. Kadang MC, kadang stand up, dia udah Mm-mm. tahu gitu. Pernah gua ajak ke panggung gue juga waktu special show. Mm-mm. Dia tahu lah pekerjaan gue tuh apa, jadi dia mulai ada minat. Berani untuk ikut MC gitu. Lu ngomong ini gue bayangin anaknya liat bapaknya joget. Jadi Bapak gua tukang joget gua jadi apa ya? Bapak gue tukang joget. dia sampai pulang nih, hari pulang dari kantor nih, gini-gini gua. Sampai Bapak gue tukang joget. Bani, kan orang gini ya, ada kalau anak ditinggal kerja, bukan sama mamanya, papa kemana sih kerja mulu, kalau gitu, papa kemana sih joget, papa kemana sih joget mulu, Bapak papa joget. nggak pernah punya waktu buat aku, papa kebanyakan joget. Lu anak lu berapa Le? Gua baru 1. Kalau gua kan orang biasa, orang sipil yang ngajarin anak gua paling ini gambar binatang apa? Binatang apa? David, ini benda apa? Apa Ya. orang BNN? Ini narkoba apa? Udah jenis apa ya? Sapu. Belum, kebetulan anak gua baru setahun umurnya. Jadi omongan juga belum lancar. Jadi belum. belum. Ada niatan kayak gitu nggak? Enggak dong. Oh, enggak ya. Tapi kan anak gua perempuan nih. Oh, Anak gua perempuan. Jadi nanti udah lu nggak usah mana-mana di rumah aja. Ya kan? Sama, anak gue juga perempuan dua-duanya. Dua-duanya tuh udah nggak boleh main-main. Kalau ada cowok datang, tapi nggak boleh kemana-mana. Gua tahu isi otak lu semua. Ya bapak, kalau punya anak perempuan Lebih susah loh. Iya. Lebih susah loh. Kalau lu punya anak cowok tuh cuma satu barang yang lu jagain, tapi kalau punya anak cewek beratus Iya, jutaan barang lain lu jagain. Iya. karena itulah merchandise kehidupan ya kan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau kita undangan, Kalau tadi kan operasional tradisional. Merchandise kehidupan. lo undangan kan pasti ada merchandise. Itu kan suatu apa titipan ya kan. Merchandise. Oh. Iya, Oleh-oleh. merchandise. Oh, oleh-oleh. heritage, warisan. Warisan. oleh-oleh. Ya. Gugur bunga ya kan, gugur bunga. Jatuh gua. Ya kan ada lagunya, gugur bunga. Yang selalu memabukkan diri. Lagi itu. Ini kena obat kali ini. Lu tes urin lu pakai joki ya? Joki. Pakai kencing orang kali lu. Keren lagi. Lu pakai kencing gua enggak percaya kencing lu. Makanya kemana-mana bawa manajer. Ya itu. Kencing orang. Ada gitu. Enggak besok-besok beli temenin lah kalau tes urin lah. Kalau perlu diperesin langsung sama orang BNN. Jangan dong. Gua enggak percaya kayaknya. Gua langsung BAP aja sih. Lolos mulu kayaknya. Bisa lolos mulu. Tapi pernah bang, gue Iya. pernah ditawarin lu mau jadi duta nggak gitu, duta. Cilon Seven. Duta bukan duta ini narkotik. Dari gua hantu. Oh. Buta, itu buta. Oh, si buta. Iya. Datang aja maksudnya di kantor. Kantornya mana bang? Saya nggak tahu. Di situ dekat otak apa itu? Rumah sakit otak ya bang? Oh, langsung Pusat jadi, berarti tuh. jadi langsung diperiksa otaknya juga berarti. Iya benar. 2 juta rupiah. Jagi-jagi. Awa. Aja 2 juta. Masih belum bisa move on ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Teh, Ya. gua mau nanya sama lu. Identiknya entertainer sama narkoba itu. Apalagi ke stand up komedian, pelawak. Kita kan hampir di dunia yang sama nih ya.
kenapa ini diidentikan tuh dengan barang haram itu? Sebenarnya enggak, itu framing sih ya kalau ngomong stand up komedian. Makanya gue juga merasa diri tuh kayak framing. itu kayak gua framing, seakan-akan kita doang yang deket kayak gitu. Iya, seakan-akan tuh entertainment tuh pengguna narkoba. Iya. Nggak semuanya. Ada juga pengedar. Di sini di follow up dulu. Enggak. Lisanmu, jagalah lisanmu, lisanmu. Follow up lu. Lisan. Kalau bahasa Arabnya apa, Chan? Nah, udah tahu. Jangan Nah, kan jangan. Makanya belajar dari Caesar. Hijrah jangan kejauhan, nyasar. Hijrahnya ke Pamulang. Hijrahnya kejauhan, nyasar. Bahaya mancing sama dia. Tapi ini mungkin karena itu tadi karena kan kita kan image pekerjaan kita tuh pekerjaan yang membutuhkan satu endurance, Bener. yang kedua juga imajinasi segala macam kan Kreatif, proses ya. kreatif kan ada berpikir dan segala macam. Nah karena identiknya narkoba juga mungkin secara detail Ya, bisa lebih meningkatkan jelaskan gitu. meningkatkan ini apa stamina. Iya, jadi Iya. kayaknya wah match nih sama Iya. apa yang dibutuhkan. Jadi kayaknya kita terframing untuk ini nih kalangan-kalangan yang paling dekat sama narkoba. Padahal ya itu tadi kayak gue misalkan stand up comedian. Ya gue nyari materi begitu misalkan gue mengalami kebuntuan ya sih simpel sih, gue berhenti nulis dulu aja. Oke. Terus? bukan memaksakan diri karena Betul. apalagi di komedi kan dulu tahu sendiri ada yang namanya try to be funny. Iya, benar. Ketika kita memaksakan sesuatu kelucuan yang Mm-mm. yang kita buat kita paksakan ada itu malah jadi tidak lucu. Yang tidak Iya. natural Yang malah tidak lucu. natural malah kelihatan jadi maksa banget nih orang pengen banget ngelucu. Mm-mm. Nah sebenarnya konsep itu juga yang nggak mau kita terapkan khususnya di narkoba gitu. Kalau kita lagi mengalami kebuntuan ya jangan dipaksa, sesimpel istirahat dulu, lakuin hobi dulu. Nah itu menurut gua salah satu yang mungkin sekarang nih, kalau dulu kan kenakalan remaja yang dulu ya, Iya. nah sekarang gue sebagai entertain nih untuk ngejagain gue dari narkoba, kayaknya gue cukup terjaga dari gue punya hobi olahraga. Oh. Wah, iya gue lihat postingan-postingan lu tuh banyak banget Olahraga apa tuh, lu. Bang? Macam-macam, gue kan biasanya bola, Heeh. baru nyobain golf nih, Iya. 2 tahun belakangan baru nyobain golf, terus Mm. padel masuk, gue ikutan Wih, padel iya. juga. Jadi hobi olahraga tuh menurut gue bisa menjauhkan kita karena ketika kita habis beraktivitas nih, habis olahraga, itu kan udah capeknya udah banget tuh. Betul, betul. Jadi udah nggak pengen ngapa-ngapain, Jadi udah pengennya tidur aja. butuhnya sabu buat ningkatin lagi. Kalau Pak jangan kan di kantor Pak. Emang ini konsepnya di sini gua marahin gitu dia. Orang udah jauh dari jurang. Iya. Ini namanya manipulasi money changer ya kan? Hah? Manipulasi money Gak changer. perlu lah, karena Iya, kita iya. bukan atlet. Kan Iya, yang kita Betul, kerja, betul. itu kan cuma Jadi hobi begitu doang. udah capek udah tinggal tidur udah. Udah tidur. Relax udah ya. Jadi pelariannya atau bisa dibilang bukan pelarian apa sih kalau Stress release. stress release-nya. Halusinasi. Stress release halusinasi. Stress release itu melepas ke stresnya dengan cara hal-hal positif. Iya. Tidak menggunakan barang-barang tersebut, Nah. barang-barang haram tersebut daripada menggunakan narkoba, lebih baik olahraga. Nah. Gue liat postingan David, padel dia ngikut, Wih. bola ngegolin mulu. Wih. Penyerang. Yoi. Nyerang siapa dia? Nyerang siapa, Pit? Rezim. Nyerang Resim. Nyerang Resim. Cesar gimana? Masih aktif bambu gila sama Tom Cesar? Muter-muter. Potong setan. Aku muter-muter. Saudayana ulah itu. Saudayana ulah. Lu setuju nggak dengan yang David omongin? Kalau stress release bisa dengan hal apa saja, Ya itu salah satunya sport ya kan. Hmm. Dan dia dekat dengan kosan kita kan gitu. Jalan kaki 5 menit itu suatu peregangan otot kita. Itu akan menjadikan otot kita menjadi lembek. Iya. Jadikanlah bubur sumsum adalah konsumsi kita, ya kan? Gue cuma mau ngasih tahu nih sama penonton kita ya. Ah. Kalau vaksin tuh, kalau bisa dari kecil ya, bisa bedain vaksin tetelo sama vaksin orang. Tetelo buat ayam. Ini akibatnya kalau tetelo diterapkan ke manusia. Ya, sekarang ada loh, maksudnya kosan dekat padel ya kan? Iya. Itu ya kan ada. Maksudnya sekarang gampang nyari tempat olahraga. Olahraga. Iya. Futsal gitu maksudnya. Oh, orang ini. maksudnya kamu Iya. selain punya yang di rumah, punya yang dipiara di kosan juga? Maksudnya ini Ya. suatu konsep lingkungan yang akan membentuk kita lebih baik lagi kan gitu. Ini gue sepakat. Nah, Jadi dan- maksudnya lingkungan mendukung mah. Iya, lu di mana tempatnya berada, disitulah rel kereta berada. Kayak gue sholat dekat rel kereta, ya kan? Oh, ada tujuannya. Iya, stasiun. Jadi Ah. kalau kita capek, kita langsung aja ke Bintaro, dekat kan misalnya. Kan lu bawa mobil. Lu ngapain? Iya, Ke Bintaro naik kereta. Pemandangan, coy. Lihat pemandangan. Iya. Hiruk pikuk kehidupan di Ben Hill.
Iya. Ya kan di Tomang, ya kan 3 in 1, Iya. Metro Jaya, ya kan Iya. Metro Tenis, Metro ya kan? Mini. Ada itu. Iya. Metro Mall, Metro Metro TV. Iya, Metro TV. Iya, Iya. di situ kan tempat-tempat bagaimana kita berolahraga, renggangan tangan, Iya. genggamlah tanganku, bagaikan silaturahmi Nusantara, Iya. IKN. Tuh, BNN jadi duta udah. Kalau kata gua, kalau kata gua ya. Halo. Gila gua yang ada. Kalau kata gua mah ideal banget jadi duta ini BNN ini mah. Udah gitu aja, Pak. Aduh ya Allah Tuhan. Jadi pelariannya kalau bisa dibilang sama, nggak jauh beda. Saya Iya. juga kayak gitu. Daripada menggunakan barang seperti itu, menggunakan drugs seperti itu. Ada yang bilang kan katanya biar bikin hidup tenang, katanya karena anak stres. Tapi kalau dilihat nih yang baru aja ketangkap kurang tenang apa hidupnya? Duit udah ada, ini udah ada, ketangkap juga. Iya, Tapi keluarga teman harmonis kita tuh ya. yang Tapi kan rame-rame. ketenangan kan banyak macamnya juga. Jadi kita nggak bisa salahin juga, karena kan tekanan hidup orang beda-beda. Iya. Gue tuh kadang suka gimana ya, agak berlebihan juga kalau kita misalkan menjudge kayak kan banyak orang bisa tenang. Ya mungkin pada saat itu tekanannya buat dia kuat dan lingkungannya nggak support, lingkungannya dekat sama yang tadi gue bilang ya. Kalau apa namanya, di circle-nya ternyata ada juga barangnya kan jadi gampang. Jadi gampang. Tapi kalau kita di circle-nya jauh dari itu, walaupun dalam sepenat apapun kan pasti jauh nyarinya juga. Kalau kata zaman dulu orang bilang apa tuh, Le? Kalau bertemanlah dengan seorang Kalau ikan ikan, akan ya, kalau akan kita keluaran apa gitu Kalau kan? minyak minyak wangi, bagaikan wangi, ya kan? Di sore hari Di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku. wangiku sadar, tak ada nafsu. Berteman dengan penjual minyak wangi akan Pakai keluar minyak wanginya. wanginya. Berteman dengan tukang ikan ketular amisnya. Iya. Apa yang lo lakukan saat ada orang make narkoba di depan muka lu? Gua akan bilang gini. Ini lu bisikin apa lu bilang? Enggak, maksudnya Oh, lu tipikal yang Iya, memberitahu berarti. Ya. memberitahu. Oke, beda kan orang kan. karena Terus? gua abis beritahu kabur. Gua takut. Astagfirullah kabur. Nah, Astagfirullahaladzim. yang lu nasehatin apa? Lope, coba Lope. Yang lu nasehatin apa? Yang ada gua takut. Mungkin dia kayak di sinetron aja. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Dia minta tolong juga. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Enggak, mungkin kalau misalnya gini, misalnya ada teman kita nih, Iya. kita tahu dia terjebak dalam narkoba. Kira-kira apa yang kita lakuin? Gue terus terang alhamdulillah belum pernah ada pengalaman itu. Jadi kalau ditanya bingung mau mesti ngapain. Ah, bisa Tapi- banget lu. Beneran. Takut banget ditanya nama-nama. Masa gue ngaku pernah ngeliat lu kan. Kan barengan makanya. Enggak, kalau gue sih simpelnya gini, ya kalau ada kesempatan untuk kita ngasih tahu ya kasih tahu. Tapi kalau Ya. udah nggak bisa dikasih tahu, mending kita menjauh. Karena orang yang lagi dalam keadaan begitu biasanya susah banget Betul, dinasihatin. bebel ya, bebel. Nah, dan gue yakin banget di lingkungan yang suportif sebelum dia make, pasti dia udah diingetin sama teman-temannya juga untuk nggak make. Pasti. Orang yang misalkan rentan, kayak kita nih seniman rentan nih, ya kita sama saling ingetin kan mau ya, jangan yang gitu-gitu. Tapi begitu dia make juga, ya kan kita udah diingetin, Iya. ya nggak? Bener, setuju gua. Jadi ya tugas kita sih nggak bisa ngejudge, nggak bisa menghakimi, cuma bisa mengingatkan. Tapi kalau ngegapin, ya mau nggak mau kan kita ngasih tahu. Kayak gitu. Itu salah. Tapi- Tapi kalau itu nggak mempan juga, menurut gua jalan satu-satunya dia ngejauhin. Fenomena yang terjadi tuh anak-anak zaman sekarang ya nggak bisa lagi dinasihatin dengan cara jangan narkoba itu entah nggak sehat lo, narkoba itu kan haram. Nggak ada Kita- gunanya, Kita nggak bakal. bawa sudut pandang agamis ke masalah haram atau halalnya dia nggak kemakan. Dari segi kesehatan juga dia nggak Apalagi kemakan, udah nggak tahu. bakalan. Lebih susah menjelaskan ke anak-anak zaman sekarang itu loh. Ini menurut lu nanggapinnya gimana tuh? Biar kita tuh ngasih tahu tuh ibaratnya janganlah narkoba ngapain lu. Tapi anak zaman sekarang bebel-bebel, asli. Nah itu betul-betul gimana ya? Bebel-bebel kita Anak bawa zaman sekarang bebel, ditambah lagi kalau pakai narkoba, bebelnya double. Benar. bebelnya double. Mungkin kita bikin roadshow kali, Pak. Cerdas. Ya. Biar lu bisa joget. Enggak, maksudnya enggak ini. Roadshow joget nih. Kita bukan dari materi, Pak. Ini kan BNN ini kan adalah edukasi. Tempat kita tahu, oh ini tempat-tempat bagaimana terlarangnya obat-obatan. Jadi kita roadshow udah itu ke sekolah-sekolah atau remaja yang belum pernah nggak tahu BNN itu apa sebetulnya gitu. Misalnya sekolah apa? Sekolah-sekolah Setir mobil. ya, maksudnya sekolah-sekolah yang anak-anak kecil kita bawa badut,
terus di YouTube kita ada kan badut Abi kan, Oh badut iya, Indonesia kita Asosiasi bawa, Badut Indonesia. kita sosialisasi, nanti aja ntar juga Allah ngasih rezeki gitu aja. Oh, Jadi rezeki itu kan akan datang bagaimana kita bisa memberikan pengobatan ya kan. Hah? Pengobatan ke kita buang waktu setengah menit buat dengerin dia. Nyesel gua. iya maksudnya memberikan edukasi ke orang-orang yang sebelum kena Sosialisasi tuh BNN ke sekolah-sekolahan udah dilakukan bisa, belum? bisa sosialisasi dengan artis-artis atau orang-orang yang punya nama atau apa biar Kalau sosialisasi pasti kita lakuin. Iya. Tiap tahun kita lakuin, terutama di masa-masa MPLS atau MOS. Oh, Kalau dulu zamannya iya. MOS. perkenalan Ya kan, pas MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Benar. Itu tiap tahun kita pasti masuk. Ya kan, bahkan sehari gue bisa 4 sekolah untuk masuk ke penyuluhan ke sekolah-sekolah itu. Nah, jadi kalau misalnya itu pasti ada, pasti masuk kita. Cuman yang belum pernah nih ya, ini kita sosialisasi ke stand up comedian nih, Nah. komika nih. Komika mendengar BNN aja tuh kayak mendengar orang bea cukai mendengar Purbaya. Wah, Purbaya ya. Kalau yang aman mah aman, nggak takut. Iya, kalau yang aman mah aman. Mungkin bisa nih kali ya kita nih Iya. konsolidasi gitu kan, gimana kita penyuluhan atau sosialisasi ke stand up comedian, stand up Indo atau ke Paski, kita Iya. kerjasama, Iya. ya kan. Jadi gimana ya kan, narkoba itu kan tidak mengenal latar belakang, Benar. ya kan, ekonomi, pendidikan, semua orang bisa kena. Yang pejabat, yang komedian, yang artis, semua bisa kena. Ya kan, kita harus memberikan penyuluhan ke semua orang. Gue sepakat. Bahkan mungkin lebih ke ini kali, mungkin nanti kalau gue misalkan, kalau misalkan ada kesempatan stand up, mungkin sesekali kita Sisipin materi. pesan-pesan, anti narkoba lah, segala Iya. macam. Itu bisa juga lah. Boleh banget. Campaign-campaignnya jadi tersirat aja gitu. Iya betul. Ya, Tipis-tipis Hal-hal kayak aja. gitu. Nah, hal-hal kayak gitu loh yang kemakan Gen Z ke Gen Alpha zaman Ya, sekarang. karena Iya. pintu masuknya udah komedi gitu ya. Iya. Serius gitu ya. Menarik, Dikasih tahu buat bener tuh mereka nggak kemakan. Nggak bakal, Orang apalagi gurunya aja dilawan. Iya. Udah Itu gitu banyak banget. gurunya dilindungin. Gurunya di demo coy, Gurunya Capsek di di demo, demo. bukan cuma guru. Banyak banget berita-berita kayak Nah, gitu. ya. itu dia. Setuju tuh, Kalau Bay. guru- Karena Gurunya gini. mungkin kurangnya penginapan di hotel kali ya. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya kan kita capek nih roadshow. Nggak, roadshow, kita kan harus ada penginapan. Lo setuju gua. Iya kan? Iya, bener. Tour and friends ya kan? Iya, bener. Kayak gitu. Iya, setuju Ya ya. Allah, ya Harus ada Allah. penginapan. Tapi kan kalau orang show pegel-pegel, Sar. Harus ada apa sih, Sar? Itu gimana? Alat pijat. Jalan bijak. Aduh ya Allah. Biar banget sih, San, ya pikirannya ya. Lu juga yang nyapuin ini. Capek nih abang ini. Kok bisa ya dia dapat bini 3 ya? Gue curiganya dia yang enggak, bininya yang narkoba. Targetnya itu pengen 5. Halu. Targetnya pengen 5. Kayaknya Targetnya. mata bininya yang halu ya. Mata bininya jadinya halu dan Targetnya 5, kadang 4 sehat, 5 sempurna, biar sempurna hidupnya. Iya. Kagak, kayaknya dia mau yang ini. Mau ngejar Vicky Prasetyo kayaknya. Mau kejar-kejaran ya kan. Dit, terakhir nih pertanyaan yang menurut gua sih nih, ya klise ya. Narkoba itu kan katanya mematikan generasi muda ya. Iya. Sedangkan menurut data nih berapa persen nih dari BNN anak-anak mudanya? Terakhir itu 27,30%. Bayangin 27,3. Pelajar dan mahasiswa. Iya. Indonesia punya visi misi Indonesia Emas. Ya, Indonesia Kalau Emas 2045. mematikan generasi jadi 27% lebih itu gimana tuh? Apakah bisa tercapai itu karena narkoba yang mematikan generasi itu? Pesan lo buat anak-anak muda Indonesia tapi tanpa rasa menggurui, gimana coba? Ya San? kalau gue sih ya intinya adalah tertawalah di atas kebahagiaanmu. Jangan pernah kau kenalilah keburukanmu di hadapannya, karena itu akan merugikan para sesuatu yang akan kuberikan. Panjang, padat, tidak bermanfaat, Dan tidak bermakna. tidak berbobot. gue jadi ikut. Tapi buat orang yang kenal Cesar, teman baik tahu artinya. Apa tuh? Jadi intinya seperti itu. Apa tuh? Jadi kita harus Apa? menaikkan imun kita agar terus bahagia, jangan stres. Karena kalau stres larinya ke narkoba kan. Jadi Oh, jangan gitu. sampai kita stres. Jadi Artinya kita harus bahagia. bahagia terus. Carilah hal-hal yang bisa membuatmu bahagia Iya, di luar oke, oke. narkoba itu. Benar. Betul kan, Sar? Benar. Aduh, gue yang nyapuin. Sar. Kalau lu, Fit? Gue apa ya? Sebenarnya kalau ya Indonesia Mas. itu tanggung jawab kita semua. Yes. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Benar. pemerintahnya sudah melakukan apapun tapi dari kitanya nggak Mm-mm. juga melakukan sesuatu jangan sampai juga. Itu kolektif lah, kesadaran bersama. Nah khususnya untuk narkoba menurut gua di era modern sekarang kayaknya sudah banyak tuh hal-hal yang bisa dijadikan pelampiasan. Dulu mah terbatas. Benar. Iya, dulu terbatas dan menurut gua sudah banyak yang bisa jadikan pilihan, mau olahraga, mau Iya. bidang seni, mau bidang IT, game sekarang juga kan orang Mobile Legend dan segala macam Iya, itu iya. kan juga cukup. Tingkat stres harusnya menurun ya. Jika seharusnya ini. menurun, banyaklah pelampiasan kejenuhan ketimbang kita kenal sama yang namanya narkoba. Karena kan efek buruknya udah pasti ada. Dan menurut gua efek ke badannya negatif, efek ke sosialnya negatif. Sesimpel sih menurut gua buat pemerintah juga, buat BNN juga, buat para terutama pengedar narkoba mungkin hukumannya bisa lebih berat lah supaya ada efek jerah dan Ya, segala benar. macam. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya abang-abang ini setuju nih, sepakat kalau misalnya bandar narkoba ini dihukum mati. Mati atau enggak bisa diperdebatkan ya, tapi kalau yang namanya efek jerah kalau itu emang harus mati sih gue setuju ya. Intinya kan yang Iya, bikin orang betul. jerah kan beda-beda Kapok, Pak. iya. Ya gue nggak bisa bilang Iya. harus mati, enggak. Siapa tahu yang bikin dia jerah cuman misalkan dicelupin ke kolam lele. Iya nggak? Karena kan efek jerah orang beda-beda. Belut listrik. Iya. Atau itu. Siapa tahu dia kopi lele kan. Aduh, kok dia tahu. Terus gini, rehabilitasi itu kan maksudnya ya jangan terlalu gara-gara ada rehabilitasi lo aman gitu kan. Ntar gue makai lagi. Kayak gitu jangan. Paling direhab doang gitu. Iya, karena Pikirnya kan pola rehabilitasi pikirnya kan, seperti itu ya. Iya, BNN di Cigombong kan, ya kan di situ kan. Kok tahu Bang? Iya, Bang karena pernah di sana, Bang? Dari sono. Pernah direhab di sana? Iya, Antar pernah. catering, rehab. antar catering. Iya, BNN enggak, soalnya kampung istri gua di situ kan. Yang berapa? Pantes. Yang Jadi- berapa? Jadi malam itu ada pasar malam Pak di situ. Oh iya. Heeh. Terima kasih infonya. Terus belok kanan itu rehabilitasi kan. Maksud saya, ayolah kita ke sana gitu. Maksudnya kita Studi wisata ke sana. Iya, silaturahmi Studi juga. study tour Biar gitu ya. menghidupkan ekonomi pasar malam. Ngomong. Cesar, Ya, pesan-pesan untuk bandar yang lagi nonton. jangan kau sentuh dia. Iya. Karena aku takut padanya. Gimana? Jangan kau sentuh dia karena aku takut padanya. Bandar jadi gimana? songong dong. Jadi gimana dong? Nggak usah, dia yang takut sama kita. Ulang. Bandar lagi nonton kita nih. Ya kan? Say no to drugs. Happy wedding, happy New Year's, happy anniversary. Kadang-kadang Inggris banget gua kan. Nih mau diulang berapa kali ya gue bingung. Dijadiin teaser juga nggak bermanfaat. Dijadiin clickbait juga nggak menjual. Kayak kita melakukan penyuluhan ke dia ya. Dia doang ya. Iya, ini. Jatuhnya ini Kayak satu bukan buat narasumber, yang satunya ini alumni. Kayak bukan buat orang, bukan buat pemirsa, jadi kayak ke dia nih kita melakukan penyuluhan. Tapi yang pasti kedua narasumber kita hari ini sudah dibuktikan clean karena sudah dilakukan tes urin sebelumnya. Udah bisa ditunjukkan nanti kali kalau biar bukti lah ya. Iya. Gue tuh paling takut kayak kalau tes urin, bukan karena narkoba. Habis makan jengkol. Kasihan yang ngetes ya. Karena gue doyan banget sama jengkol sama petai. Gue aja kalau di rumah kencing di rumah aja. Bini gue ngamuk. Apalagi petugas lagi ya. Kalau dari lu sendiri nih, Le, Gimana? yang paling banyak ditangkap sama seorang BNN ini ya, tim apa sih, tim penangkap itu sebetulnya Pemberantasan. pemberantasannya ini Iya. di kalangan entertainer ini banyak kan barang bukti apa? Kalau kita sih ya, kalau di kita itu nggak nangkep orang. Yang kita incar adalah jaringannya. Wah, ini bener Pit. Oh, ya. karena- Itu perbedaan antara BNN dengan polisi, Pak. Oh, ini yang bener. Karena kalau kabarnya. Tugas BNN itu adalah mengungkap jaringan, menangkap jaringannya nih. Ya. Berarti yang Biggest-nya. memakai itu korban ya? Iya, Jadi betul. habis dari dia diamankan, ditelusuri lagi tuh ke atasnya. Iya betul, itu yang kita utamain. Bukan kita tangkap orang-orangnya, terus kita jeblosin penjara atau rep, nggak. Kita utamainnya di jaringannya nih, biggest-nya. Ya kan, paling ujungnya nih siapa? Dia dapat dari mana? Iya, makanya kita yang ngungkap tuh jaringan, misalnya jaringan Malaysia, jaringan Thailand dan sebagainya kayak gitu. Karena kalau ditangkap kurirnya, yang ditangkap mungkin pemakainya, ditangkap hari itu, cuma tidak Nggak menyelesaikan tidak masalah. menyelesaikan. Karena kan putus di situ. Nggak betul, putus karena kan sih. bandar kan punya kaki-kaki lagi nih.
Ya kan? Iya, Kaki sama. banyak. Itu dia lah narkoba, kita bayarnya tunai tapi akibatnya kita cicil seumur hidup. Wih, banget. Ini quotes of the day. Bang David, Quotes of the day. Highlight, benar, highlight. Itu highlight, cerdas. berarti dia punya cicilan dong, Bang David. Punya cicilan rumah. Dia nggak paham, nggak paham esensinya. Dia nggak paham esensinya. Ngomongin esensi. Udah bagus. Udah bagus Lu ngerti banget. dia esensi apaan? Bagus itu, bagus banget. Bagus ya. Bagus quotes-nya. Jangan suruh ulang, gue lupa. Sekali doang tadi gue. Terima kasih buat Cesar dan juga buat David. Ya. Semoga lu keluar dari sini bisa mempertanggungjawabkan karena lu sudah bukan kita sih, BNN menganggap lu orang bersih, makanya bisa menjadi narasumber di sini, alhamdulillah. qualified. Oleh karena itu nama podcast ini adalah Pemuda tersebar. Oke. Terbukti sehat dan Dan bebas dan bersih narkoba. dan bersih Dan bersih dari dan berkualitas. narkoba. Jangan lupa tambahin. Oh. Dan bersih dari narkoba. Oke. Pokoknya kita ketemu lagi dengan narasumber lainnya. Semoga acara ini bisa memberikan inspirasi ya, Le ya. Betul. Dan juga bisa memberikan informasi yang mungkin dari point of view masing-masing narasumber Ya, kita. pastinya. Yang pasti di acara hari ini urinnya negatif, serunya positif. Yoi. Kita ketemu lagi.